Oke teman-teman, kita akan melakukan perawatan terhadap bunga yang sudah lama tidak kita rawat. Jadi kalau tanaman itu tidak dirawat, tentu mata tidak. Jadi kalau bunga itu tidak dirawat, pandang kita menjadi terganggu lah ya. Oleh karena itu aktivitas tetap berjalan, pekerjaan tetap berjalan, tapi perawatan terhadap tanaman juga tetap diutamakan agar lingkungan kita menjadi lebih indah dan lebih asri. Kita butuh gunting pangkas. Ya, terlalu jauh. Ini gunting pangkas, teman-teman. Gunting pangkas ini fungsinya untuk membantu kita dalam bekerja, memudahkan kita dalam bekerja. Jadi daun-daun yang sudah tidak berguna ini kita buang. Tapi jangan dibuang jauh-jauh, artinya bunga-bunga yang sudah mati bisa kita jadikan sebagai kompos. Ditaruh saja di dalam potnya. Jadi tidak perlu kita buang ke tempat sampah. Kita bisa menggunakan pot dari tanaman tersebut untuk proses pengomposan. Jadi tidak perlu kita buang jauh-jauh, teman-teman sekalian. Ya, jadi ini kita masukkan saja ke dalam tong sampah ini, dalam potnya, bukan ke dalam tong sampah. Bunga-bunga ini sama seperti manusia, jadi kalau dia tidak dirawat, dia tidak akan tumbuh dengan baik, dia tidak akan berkembang dengan baik, ya lambat laun dia akan mati. Nah, oleh karena itu perlu melakukan perawatan. Ya paling tidak pertama kita lakukan pemangkasan, membuang daun-daun yang mungkin tidak bagus lagi, kemudian kita gemburkan kembali tanahnya, kemudian kita berikan pupuk kompos, bakteri kompos. Jadi kita akan memperbaiki ini supaya tanaman, lingkungan, juga tempat tinggal kita menjadi lebih indah. Oke, jadi pupuk kompos kita akan siramkan kepada tanaman. Tidak hanya bunga ya, tapi kita juga saya sudah menyiapkan tempat pembibitan. Itu nanti akan dijadikan pembibitan sayur-sayuran. Kemudian untuk sore ini saya akan menggunakan bibit terong. Jadi bibit terong ini akan dipersiapkan ya, kalau nanti pertumbuhannya bagus akan dibagikan ke tetangga-tetangga. Ya, di samping kita menikmati hasilnya, kita juga mengharapkan ada dampaknya. Jadi tanaman di sekitar atau di perkarangan jangan hanya untuk kita sendiri, tapi kita bisa bagikan kepada tetangga-tetangga. Ya, simple tapi bermakna tentunya.
Jadi ini pupuk kandang yang sudah difermentasikan, kemudian ada pemberian trichoderma, jadi jadilah dia sebagai trikokompos. Jadi trikokompos itu ya pupuk kompos atau proses pengomposan yang diberikan trichoderma. Kenapa harus diberikan trichoderma? Sudah saya kupas. Intinya kita memanfaatkan jamur-jamur yang berguna atau jamur-jamur bermanfaat yang membantu proses penyehatan tanah. Di samping juga trichoderma juga mampu menjadi salah satu decomposer atau perombak ketika kita melakukan pengomposan. Nah, teman-teman sekalian, tanah yang digunakan apakah untuk kembang, untuk tanaman perkarangan, tanbulam pot, tanaman buah di dalam pot, atau juga sayur-sayuran, kalau tidak dilakukan perawatan, nah tentu tanahnya lambat laun akan menjadi miskin. Sama sebenarnya prinsipnya dengan pupuk kimia. Jadi kalau tanah itu tidak pernah diberikan pupuk kandang, kompos, ya bokasi lah namanya, tentu lambat laun tanah itu akan menjadi miskin meskipun tidak diberikan pupuk kimia. Nah, fungsi dari kompos ini di samping adanya bakteri-bakteri yang bermanfaat, bakteri-bakteri yang berguna bagi tanah, proses penggemburan tanah juga, kompos ini menyediakan nutrisi, unsur-unsur makro maupun unsur-unsur mikro yang diperlukan oleh tanaman untuk pertumbuhan tanaman, untuk proses vegetatif maupun juga proses generatif. Ya seperti NPK, kemudian urea, kemudian unsur-unsur mikro seperti zinc, Fe, itu tersedia pada kompos meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, karena rata-rata kompos unsur yang paling banyak dikandungnya adalah unsur N, nitrogen. Tapi dengan kompos, bahan-bahan kompos tertentu, unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, unsur-unsur makro maupun unsur-unsur mikro juga tersedia sebetulnya. Jadi tinggal bagaimana kita di lapangan mengkombinasikan antara unsur-unsur mikro dengan unsur-unsur makro yang tersedia, dan kita jadikan sebagai bahan pembuatan kompos. Ya. Media pembibitan. Ini adalah media pembibitan. Jadi rencananya ini akan jadikan pembibitan terong. Biasanya terong itu 3 hari biasanya dia sudah mulai berkecambah. Biasanya ibu-ibu yang hobi menanam bunga harus menyediakan kompos, ya. Harus menyediakan kompos. Biasanya yang dijual di tempat jualan bunga ya biasanya itu belum yakin. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana proses pembuatan komposnya. Apakah itu kompos atau hanya tanah
tanah bakaran, sehingga berapa perbandingannya kita tidak tahu. Yang paling tepat itu ibu-ibu yang ingin membeli kompos yaitu di petani, peternak. Biasanya mereka sudah menyediakan kompos yang siap pakai. Nah, dan harganya pun juga jauh lebih murah. Jadi pada prinsipnya tanaman perlu kita rawat, tanaman perlu kita berikan nutrisi, kita berikan makanan supaya pertumbuhannya bagus, dan pada akhirnya kita juga ya akan menikmati keindahannya, bunganya yang mekar, kemudian daunnya yang hijau, daunnya yang warna-warni seperti Aglonema ini, lidah buaya, kemudian ada latana misalnya. Juga kita tanam kunyit, yang mana itu kunyit. Ini ada kunyit di sini. Nah, ini kunyit untuk keperluan rumah tangga. Ibu-ibu yang ingin masak bisa memanfaatkan perkarangannya, baik dengan pot ataupun dengan polybag, tergantung ketersediaan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita jadikan lingkungan kita menjadi asri, tanaman kita menjadi indah, bunga-bunganya mekar, kemudian kembangnya keluar, kuncupnya menjadi kembang. Dan pada akhirnya, kalau seandainya tanaman itu adalah tanaman yang bisa kita bagikan kepada saudara kita, tetangga kita, maka akan lebih baik kita bagikan, sehingga bukan hanya kita yang menikmati, tapi juga saudara kita dan tetangga kita. Oke, teman-teman sekalian, jadi memanfaatkan perkarangan kita yang sempit dengan tanaman bunga-bungaan, tanaman sayur-sayuran, kebutuhan rumah tangga seperti kunyit, jahe, lengkuas, kemudian tanaman seledri, bawang daun misalnya. Kita bisa memanfaatkan lingkungan kita yang sempit dengan memanfaatkan botol-botol aqua, bisa juga dengan kaleng-kaleng bekas. Prinsipnya adalah lahan kita atau perkarang kita menjadi lebih tertata, lebih indah, lebih asri, lebih hijau, dan kita harapkan setelah diberikan pupuk kompos ini atau pupuk kandang ini, pupuk kompos ini, bunga-bunga yang tadinya teman-teman lihat tidak terawat atau mungkin kurang nutrisi, dalam jangka 1 atau 2 minggu ke depan dia akan tumbuh kembali dan bunganya akan keluar menjadi kembang, kemudian daun-daunnya menjadi mekar, biji dari terong yang akan kita semai nanti akan tumbuh, kemudian kalau nanti pertumbuhannya bagus, layak untuk kita berikan kepada saudara dan tetangga kita, akan kita berikan. Kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk saudara kita, tetangga kita, karena bermanfaat bagi kehidupan orang itu jauh lebih bermakna ketimbang hanya kita sendiri yang menikmati. Oke, mudah-mudahan ini semua bermanfaat, dan terus berkarya, terus bekerja. Apapun yang kita lakukan, kita niatkan semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.